Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan Firgiawan dalam channel YouTube Yonko Programmer. From Zero to Yonko. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu instalasi Python di Chapter Belajar Bahasa Pemrograman Python. Video kali ini akan lebih spesifik membahas tentang bagaimana cara instalasi IDE pada Python. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan terlebih dahulu memberikan sedikit penjelasan apa itu IDE. IDE sendiri merupakan kepanjangan dari Integrated Development Environment, yang dimana merupakan komponen yang mendukung fasilitas development, misalnya kode editor, interpreter, compiler, debugging, dan lain sebagainya. IDE ini merupakan sebuah software khusus untuk menyediakan beragam fitur yang digunakan untuk pengembangan software atau program. Atau jika kita analogikan, IDE ini seperti sebuah ruang kerja yang di dalamnya terdapat peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan kita dengan cepat. Adanya kata integrated dan environment di sini menunjukkan bahwa IDE ini menyediakan segala sesuatu yang biasanya dibutuhkan oleh para programmer untuk membuat sebuah program. Pada Python sendiri, untuk penulisan programnya, kita dapat menggunakan text editor apapun, seperti Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, bahkan Notepad++ dapat digunakan untuk menuliskan program pada Python. Namun, ketika menyimpan programnya, Anda harus menggunakan ekstensi Python, yaitu .py itu sendiri, karena ini yang disupport oleh bahasa pemrograman Python. Pada pembelajaran Python ini di Yonko Programmer, saya akan menggunakan IDE yang khusus dibuat untuk bahasa pemrograman Python, yaitu PyCharm. PyCharm sendiri merupakan Integrated Development Environment yang digunakan dalam pemrograman komputer, khusus untuk bahasa Python itu sendiri. Aplikasi ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang berasal dari Ceko bernama JetBrains. Bagaimana tutorial install IDE pada Python? Mari kita simak tutorialnya. Sebelum kita menginstal Python pada komputer kita, terlebih dahulu kita buka browser yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Chrome. Setelah membuka browser pada komputer teman-teman, teman-teman bisa memasukkan perintah PyCharm. Nah, kita akan mencari aplikasi PyCharm. Maka browser akan membuka halaman-halaman yang berkaitan dengan PyCharm itu sendiri. Di sini teman-teman dapat memilih JetBrains itu sendiri sebagai perusahaan yang mendukung Python itu, PyCharm. Kita klik. Setelah membuka jendela, setelah teman-teman mengklik halaman dari JetBrains itu sendiri, teman-teman akan dialihkan pada jendela home dari PyCharm itu sendiri. Di sini teman-teman tinggal klik download. Maka teman-teman akan dialihkan ke jendela baru yang berisikan informasi tentang PyCharm itu sendiri. Di mana pada jendela ini teman-teman dapat memilih sistem operasi yang kalian gunakan. Di sini terdapat Windows, macOS, dan Linux. Komputer saya menggunakan Windows, maka saya memilih Windows. Pada halaman ini, teman-teman dapat melihat bahwa terdapat dua PyCharm yang disediakan oleh JetBrains itu sendiri. Yang pertama yaitu bersifat profesional dan teman-teman bisa gunakan secara free trial, dan selanjutnya adalah community. Ini dapat didapatkan secara gratis dan bersifat open source. Kita klik download. Maka kita akan dialihkan ke link untuk mendownload PyCharm itu sendiri. Jika teman-teman pada saat mengklik download, browsernya tidak merespon untuk mendownload, teman-teman bisa mengklik direct link. Maka secara otomatis kalian akan diarahkan atau komputer teman-teman akan mendownload aplikasi PyCharm itu sendiri.
Nah, setelah teman-teman berhasil mendownload aplikasi PyCharm, maka secara otomatis akan tersimpan di dalam komputer teman-teman. Tinggal teman-teman buka. Untuk menginstal PyCharm sendiri, teman-teman dapat menggunakan dua cara. Yang pertama adalah double klik atau klik kanan dan run as administrator. Kemudian kita tunggu. Klik yes. Maka proses install Python akan berlangsung. Klik next dan pilih destination folder, di mana destination folder merupakan tempat untuk penyimpanan file instalasi dari Python itu sendiri. Klik next, kemudian pilih PyCharm Community Edition. Untuk rek desktopnya, apakah kita update konteks menu, saya tambahkan, di sini juga saya tambahkan. Kemudian klik next dan install. Nah, proses instalasi Python sudah berjalan, teman-teman tinggal tunggu proses ini hingga selesai. Nah, setelah proses instalasi Python berhasil, maka kita ingin menjalankan PyCharm itu sendiri untuk menetes apakah aplikasi ini berjalan baik atau tidak di komputer kita. Kita centang run karena kita ingin langsung menjalankan. Kita klik finish. Tunggu. Ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna dari PyCharm itu sendiri. Kita centang untuk memberikan konfirmasi bahwa kita setuju terhadap ketentuan yang telah diberikan. Kemudian continue. PyCharm yang saya gunakan di sini yang kita download adalah PyCharm terbaru dari luaran JetBrains sendiri, yaitu di tahun 2021.3. Kita tunggu. Teman-teman, setelah membuka jendela halaman PyCharm itu sendiri, teman-teman bisa klik new project untuk memulai project pertama kita. Kemudian teman-teman buat subproject namanya sembarang. Di sini saya menggunakan Hello World. Kemudian create. Maka kita dialihkan ke tampilan untuk membuat program di PyCharm itu sendiri. Kita klik. Ketika teman-teman ingin membaca dokumentasi dari PyCharm itu sendiri, teman-teman bisa klik next step. Klik untuk mencari, hanya di sini saya klik close karena kita akan memulai programnya, membuat program di PyCharm. Klik ya. Kita tunggu. Di sini masih mendownload beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membangun program di aplikasi PyCharm itu sendiri. Sini kita bisa hapus. Kita tes ya, kita tes. Nah, untuk melakukan program di PyCharm itu sendiri. Kita hapus semuanya, kemudian kita tes. Misalnya kita ingin mengeluarkan input hello world. Kita masukkan seperti yang kemarin. Print hello world. Kemudian klik kanan. Ini belum terintegrasi, kita bisa gunakan di sini. Kita klik main, kemudian run. Maka di jendela output dari PyCharm itu sendiri tertulis hello world. Nah, semisal teman-teman ingin membuat dokumen lain,
membuat program lain, yaitu program operasi seperti yang telah kita lakukan. Misalnya saya ingin menambahkan 10 ditambah 3, maka saya harusnya ketika program ini menjawab dengan benar, seharusnya ketika program ini di run, maka jawabannya adalah 3. Karena ini tipe dari yang kita gunakan itu adalah tipe integer. Nanti kita juga akan belajar tipe data pada Python. Jadi dalam penulisan program itu tidak sembarang perintah-perintah, ada skema-skema atau aturan yang telah ditetapkan dari setiap bahasa pemrograman untuk menuliskan program kita. Kita run. Maka di halaman notebooknya itu akan ditampilkan di Hello World dan 13 dengan perintah yang kita ingin cetak, yaitu ini tipenya ada tipe string, maka yang tercetak adalah Hello World. Di bagian kedua atau step kedua ini dia akan mengeluarkan hasil penjumlahan dari 10 tipe. Sekian tutorial cara instalasi IDE pada Python menggunakan komputer atau laptop yang kita punya, di mana video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan PyCharm itu sendiri. Jika teman-teman mendapat kendala saat proses instalasi PyCharm di komputer atau laptop teman-teman, teman-teman dapat menghubungi saya melalui kontak di bagian deskripsi YouTube Yonko Programmer ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika konten yang saya buat ini membantu teman-teman dalam proses belajar bahasa pemrograman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Zero to Yonko.